Pemirsa, debat pamungkas Pilpres 2019 menjadi pertarungan terakhir masing-masing calon presiden, calon wakil presiden. Momen ini harus dimaksimalkan untuk berebut suara swing voters dan undecided voters. Lalu siapa yang programnya lebih realistis dan menarik perhatian masyarakat? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami. Sebetulnya dalam perjalanan saat ini ada Aceh Hasan Sadzili, TKN Jokowi Maruf, ada Eki Awal Muharam, BPN Prabowo Sandi, dan juga pengamat politik, Pangi Sarwicaniago. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya, saya ke Pangi terlebih dahulu. Pangi, seberapa penting bagi masing-masing pasangan calon untuk memaksimalkan debat pamungkas ini? Ya, sangat penting sekali karena memang debat itu pengaruhnya cukup besar, 62,8%. Jadi ini akan menentukan ceruk struktur dari undecided voters itu. Kemana sebetulnya, walaupun sebetulnya kalau kita mencermati misalnya yang 7% di angka kita hari ini sekitar belasan juta itu kemungkinan bisa split ya. Pembelahannya terjadi tidak hanya ke Pak Jokowi, tidak hanya ke Pak Prabowo. Walaupun ada hari tadi elektabilitas partai yang menyebutkan bahwa pakai undecided dengan tidak pakai undecided, pakai standar optimal margin error dengan standar minimal margin error. Dan undecided voters ini tren kecenderungannya kemana? Misalnya ada yang bilang tadi mengatakan 15% ke Pak Jokowi, 85% ke Pak Prabowo. Nah, kalau saya mencermati, memang undecided ini ada potensi dominan ke Pak Prabowo. Karena apa? Karena pertama, terlalu lama mereka, secara logika akal sehat common sense kita, mereka menunggu untuk memilih Pak Jokowi karena 4,5 tahun. Artinya mereka terlalu panjang berpikir untuk itu. Artinya ada ketidakpuasan. Approval rating mereka mungkin di bawah 50%. Yang kedua adalah ada potensi Pak Jokowi di angka yang undecided ini adalah pemilih pemula dan anak milenial yang mereka suka dengan kuliner, dengan musik dan sebagainya. Nah, untuk faktor debat ini apakah ini sangat berpengaruh untuk milenial, kemudian undecided dan swing juga untuk masing-masing pasangan calon bisa mengambil perhatian dengan menguasai materi dan mencuri perhatian pada malam hari ini? Ya, kalau undecided ini polanya 3 saja, mereka pasti lihat gimmick ya. Yang kedua adalah konten. Yang ketiga mereka akan lihat siapa yang mampu mencari kelemahan ya, mencari kelemahan dan titik lemah dari masing-masing. Dia harus tunjukkan di mana. Nah, artinya mereka ini kan pemilih yang rational choice, pemilih yang kritis dan mereka tidak taken for granted. Artinya debat itu mereka lihat betul dari cara mereka menguasai konten masalah. Tutur bahasa, gaya komunikasi. Gaya bahasa, komunikasi, good lookingnya penampilan mereka juga akan tetap diperhatikan. Saya pikir juga nanti mana mereka peran yang akan dibagi antara capres dengan cawapresnya itu juga mereka lihat. Dan tidak kalah pentingnya juga mereka akan melihat cara mereka menggunakan bahasa yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami oleh orang yang tidak sekolah sekalipun gitu. Baik, saya ke Kang Eki. Bagaimana persiapan Pak Prabowo dan Pak Sandi untuk malam hari ini? Sangat siap. Penguasaan konten, gestur, ya secara fisik, secara emosional, secara gestur dan segala macam sudah siap lah. Kontennya jelas akan memberikan harapan yang lebih baik kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia bahwa kepemimpinan Prabowo Sandi 2019-2024 itu akan lebih baik daripada kepemimpinan yang sekarang. Begitu yakin Anda, dan kemudian Anda sebutkan tadi soal secara emosional juga kesiapan itu sudah dimiliki oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi juga. Apakah ini berpengaruh terhadap belakangan dukungan? Ada beberapa ulama yang memberikan dukungan secara terbuka kepada Pak Prabowo dan Pak Sandi. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada ulama-ulama tokoh nasional seperti Ustadz Abdul Somad, UAS, ya, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Agim, dan Ustadz habaib lain, baik di kalangan Nahdiyin maupun kalangan lainnya kepada Prabowo Sandi semakin mengalir. Itu jelas menunjukkan bahwa keberpihakan umat, keberpihakan rakyat, termasuk para pengusaha juga itu semakin tumbuh. Dan ada euforia kepada Prabowo Sandi, adanya ingin perubahan di negeri ini tentunya. Bagaimana kemudian dukungan seperti ini juga dimaknai agar sebagaimana yang disampaikan oleh Pak SBY kemarin itu tidak mencuat lagi, terkesan bahwa kampanye yang dimainkan itu tidak demikian, tidak inklusif, sebetulnya kemudian tidak demikian, karena sesungguhnya masing-masing
kampanye itu jelas-jelas ada sebuah tujuan-tujuan tertentu. Kita kampanye itu rentetan dari beberapa bulan yang lalu dan sebelumnya juga kita melihat bahwa sangat kepada siapapun ya. Di berbagai daerah ketika Sandi, ketika Prabowo, semua kalangan rakyat Indonesia kelas manapun dan dari berbagai multikultural, multibudaya, jelas dukungannya cukup deras ya kepada Prabowo Sandi. Oke, seberapa penting isu malam ini menjadi topik dan bahasan untuk paslon Anda, ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, perdagangan, dan industri? Jelas sangat penting sekali ya. Kenapa? Karena itu yang dirasakan oleh masyarakat di mana janji-janji pemerintahan sekarang ketika janji kampanye 2014 yang ingin pertumbuhan ekonomi 7%, tapi faktanya slow down di angka 5%. Jadi banyak janji-janji politik dari pemerintahan sekarang, dari pemerintahan Jokowi yang sesungguhnya tidak terbukti dan itu rakyat sangat kecewa dengan itu. Dan saya yakin sekali ada harapan dari tema terkait dengan ekonomi kesejahteraan ini, kita mengembalikan kembali marwah kesejahteraan kita. Tujuan bernegara kita yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, di mana ekonomi bukan hanya pada segelintir orang saja. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditawarkan oleh Prabowo Sandi, insya Allah itu adalah dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara kita, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan insya Allah rakyat sudah paham di mana yang biasa berjanji tetapi tidak ditepati dan ingkar. Itu faktanya, dan insya Allah Prabowo Sandi memberikan harapan-harapan baru kepada rakyat Indonesia. Baik. Untuk Anda pemirsa, kami akan segera menyaksikan jalannya debat sebetulnya pada pukul 20 nanti. Namun kita juga masih menantikan seperti apa calon presiden yang juga sedang bersiap-siap. Kita tadi menyaksikan di Hotel Fairmont ada Pak Jokowi, kemudian di Rumah Kartanegara ada Pak Prabowo. Saya ke Pangi sebelum nanti Aceh juga bergabung bersama kita. Sayang sekali bahwa TKN saat ini terjebak macet karena memang saya pikir ya hari ini juga memang kampanye akbar, kampanye terakhir begitu. Cukup ramai ya di jalanan hari ini ya Pangi ya? Ya, ini saya lihat juga sangat ramai dan lapangan GBK juga. Kalau kita jujur, saya lihat lebih ramai daripada Pak Prabowo ya. Kalau kita lihat ramainya, tetapi soal konten nanti mungkin beda-beda karena format mereka beda. Di sini ada acara pengajian, ada sholat berjamaahnya, ada dari subuh. Yang satu ini adalah ada konsernya, ada kulinernya, ada panggung musik dan seterusnya. Jadi tentu akan berbeda. Tetapi kalau lihat kampanye terbuka, seberapa besar kemampuan mereka untuk mengambil undecided tadi itu. Saya kalau data yang kita punya di Foxpol Center sendiri itu kampanye terbuka itu maksud saya kampanye terbuka itu hanya 13,9%. Jadi tidak terlalu besar sebetulnya. Tetapi yang paling banyak itu adalah ketemu langsung, bertatap muka, bersalaman, menyapa, menyalami, itu di angka 36,7%. Nah kemudian acara keagamaan itu, tabligh akbar, kemudian pengajian, itu cukup besar, ada di angka yang saya pikir ini tidak sedikit gitu. Nah ini yang kemudian mungkin Pak Prabowo kemarin mencoba meramu format acara mereka adalah acara tabligh akbar, rapat akbar tetapi ada tabligh akbarnya. Mungkin untuk mengambil yang ceruk segmen tadi undecided tadi. Tapi walaupun begini undecided tadi kan ada 7%. Andai kata kita berikan ke Pak Prabowo seandainya semuanya, itu belum bisa melampaui angka Pak Jokowi. Ini menjadi problem bagi Pak Prabowo. Mengapa demikian? Faktor swing juga apakah tidak ada perhitungan juga? Swing tetap menjadi perhitungan mereka yang tidak mantap, tetapi strong voters masing-masing mereka itu cukup mantap gitu. Maka kalau kita lihat range tadi margin error tadi ditambah undecided, ada swing, ada silent voters, ditambah lagi efek Bradley yang saya bilang kemarin, ada ketidakjujuran dari responden dalam menjawab survei, ini juga menjadi problem. Nah, karena angka mereka kecuali mereka masih selisihnya di range margin error, ini masih, tetapi kan undecided ini kalau melihat selisih lembaga kita misalnya, ini kan sudah selisih kita 5%, 5,2. Itu pun kalaupun dikasih itu misalnya selisih itu dikasih, itu kalau 18% pun kan masih sulit sebetulnya. Tetapi mereka masih kompetitif ketika ada nanti yang silent voters tadi, ada kondisi yang mereka ingin sampaikan, ingin tidak puas melihat. Di layar kaca Anda pemirsa saat ini adalah suasana terbaru terkini di Hotel Fairmont Jakarta. Kami akan memperlihatkan kepada Anda suasana terkini di Hotel Fairmont Jakarta dan juga di Rumah Kartanegara di Jakarta Selatan, lokasi dari Pak Prabowo yang nanti akan bergerak menuju ke
Hotel Sultan Jakarta. Kami mendapatkan informasi bahwa sesaat lagi calon presiden nomor 02 akan segera menuju ke Hotel Sultan Jakarta. Sembari kita menantikan apa informasi yang terbaru, kita lanjutkan kembali debat di studio. Kita bincang-bincang ini kita lanjutkan. Saya ke Kang Eki. Kang Eki disebutkan swing voter, kemudian faktor undecided ini tetap saja akan menguntungkan bagi kubu 01. Anda sepakat dengan ini? Undecided itu saya yakin akan lari kepada 02 ya. Kenapa? Karena menurut para pengamat ya, tidak terlalu perlu waktu lama untuk menentukan pilihan karena yang berkuasa di sini sudah 4 tahun kan. Sehingga undecided ini saya yakin akan lari totally ke mostly lah, kebanyakan. Faktor terbesar apa menurut Anda? Sentimen apa yang membuat undecided dan swing ini kemudian akan bisa nempel di karena realita ekonomi dan kesejahteraan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan faktor oleh ekonomi utamanya yang dijanjikan oleh pasangan 01 kita bisa Jokowi. spesifik lagi berbicara soal janji-janji apa yang menurut Anda tidak dipenuhi oleh Pak Jokowi. Anda di Komisi 11 di Keuangan, salah satu kampanye Pak Prabowo adalah soal bocornya anggaran. Yang saya ketahui bersama adalah Anda juga yang mengetuk palu kan soal anggaran. Kenapa pada saat ini pemerintah dibahas-bahas soal anggaran? Jadi mesti diingat ya, yang namanya APB undang-undang itu memang kewenangannya ada di DPR dan pemerintah. Tapi secara konstitusional, khusus untuk APBN, yang berhak untuk memiliki inisiatif mengajukan rancangan undang-undang itu adalah pemerintah. Artinya presiden. Kami membahasnya. Mesti diingat, tidak semua sikap politik partai-partai itu sama. Ya kan? PKS itu dan partai-partai termasuk Gerindra yang ada di 02 sekarang, itu sangat mengkritisi daripada usulan APBN pemerintah. Oke, bisa dicontohkan seperti apa anggaran apa yang paling Anda kritik yang PKS kemudian pada akhirnya konkret memberikan sentimen negatif soal ini? Orang sering mengatakan bahwa utang ini untuk dibangun infrastruktur, itu keliru berat gitu. 2015 APBNP dan 2016 itu terjadi utang ratusan triliun yang melonjak luar biasa, bukan karena masalah infrastruktur, tetapi karena apa? Karena kegagalan pemerintah membuat perencanaan terkait pendapatan negara. Sehingga terjadi shortfall ratusan triliun rupiah. Shortfall, apakah ini linear dengan apa yang dikatakan Pak Prabowo, kebocoran itu? Ya, kalau shortfall itu artinya target penerimaan negara yang sudah dimasukkan di dalam APBN itu tidak tercapai. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan defisit APBN. Akibatnya apa? Harus ngutang, bukan untuk infrastruktur. Kenapa? Di dalam konsep keuangan kita itu in-bank, ya. Jadi artinya gabungan, artinya kegagalan pemerintah adalah membuat sebuah perencanaan dalam APBN. Yang kedua, terkait dengan janji tidak akan memperbesar utang luar negeri. Utang luar negeri pembengkakan luar biasa. Artinya, ketika utang ribuan triliun termasuk BUMN dan lain sebagainya, dan termasuk pemerintahan juga, negara juga, dengan ribuan triliun yang luar biasa itu, harusnya pertumbuhan ekonomi itu lebih dari yang sekarang. Lebih dari 5%? Harusnya. Artinya apa? Ada kegagalan di dalam memanage anggaran dalam membuat kebijakan ekonomi yang bisa menstimulus pertumbuhan yang dijanjikan lebih dari 7%. Jadi kalau 5% kata pengamat ekonomi, mungkin presidennya tidur aja tetap 5% begitu. Jika faktor eksternal mempengaruhi capaian ini, bagaimana Anda melihatnya? Faktor eksternal? Faktor eksternal seperti perekonomian global, kemudian perang dagang antara China dan juga Amerika Serikat. Jangan selalu disalahkan selalu kondisi perekonomian global, kurs di luar negeri, kebijakan-kebijakan The Fed, tapering easy tapering dan sebagainya. Justru itu menunjukkan kalau menyalahkan kebijakan-kebijakan global dan kondisi ekonomi global yang memang dinamis setiap saat, bukan cuma periode sekarang saja. Ketika tahun 2008, 2007, 2008 juga sama terjadi dinamis, ya. Jadi sebetulnya bagaimana kita bisa survive sebenarnya. Jangan ketika di tengah-tengah gempuran Indonesia sebagai negara yang harusnya besar, bisa mampu memproduksi barang sendiri, kita justru negara pasar. Ya, ketika investasi misalnya, mohon maaf, investasi datang dari pinjaman dari China misalnya, ya, infrastruktur yang katanya banyak dibangun tersebut, tetapi justru industri besi kita, industri semen kita mengeluh. Baik, nanti kita akan perdalam lagi. Kenapa barang impor banyak? Nanti kita perdalam lagi untuk soal industri ini. Ke Pangi juga nanti kita akan bahas, termasuk counter opini yang barangkali bisa disampaikan nanti oleh Bung Aceh yang masih dalam perjalanan saat ini. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi, mirsa.